Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Lilis Nurhidayati, NIM 2032000021 akan memaparkan materi saya yang berjudul Akreditasi Sekolah. Pengertian akreditasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 ayat 22 adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peningkatan kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Selanjutnya, tujuan akreditasi. Yang pertama, memberikan informasi tentang kelayakan sekolah atau madrasah yang dilaksanakan. Yang kedua, memberikan pengakuan peringkat kelayakan. Yang ketiga, memetakan mutu pendidikan yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Dan yang keempat, memberikan tanggung jawab kepada pemangku kepentingan atau stakeholder sebagai bentuk akuntabilitas publik. Selanjutnya, manfaat akreditasi sekolah. Hasil akreditasi sekolah atau madrasah bermanfaat sebagai yang pertama, acuan dalam upaya peningkatan mutu dan pengembangan sekolah atau madrasah. Yang kedua, umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja karyawan sekolah atau madrasah dalam rangka menerapkan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sekolah atau madrasah. Yang ketiga, motivasi agar sekolah atau madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan komprehensif, baik di tingkat kabupaten atau kota, provinsi, nasional, bahkan regional, dan internasional. Yang keempat, informasi dan rekomendasi pemerintah daerah, yayasan, lembaga pendidikan, maupun komite sekolah atau madrasah dalam rangka perbaikan mutu sekolah. Selanjutnya, fungsi akreditasi sekolah atau madrasah memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan, yaitu informasi bagi semua pihak tentang kelayakan sekolah atau madrasah dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu bentuk pertanggungjawaban sekolah atau madrasah kepada publik, apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh sekolah atau madrasah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan, yaitu dasar bagi sekolah atau madrasah, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu sekolah atau madrasah. Selanjutnya, tindak lanjut hasil akreditasi. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Karena itu, dalam akreditasi dilakukan penilaian terhadap kinerja dan kelayakan satuan pendidikan. Fokus penilaian dalam akreditasi mengacu pada standar nasional pendidikan yang terdiri dari standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.